Nah, sebelumnya juga dari beberapa perbincangan sebelumnya Anda juga mengatakan bahwasanya eh, seseorang dibentuk oleh lingkungan, seseorang dibentuk oleh pengalaman. Ya, diantaranya. Hmm. Selain dari dibentuk dari kerjasama orang tua. Oke, kita beralih topik sedikit ke tentang psikologi ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ingin meluruskan, saya juga mahasiswa psikologi. Berarti MC-nya sedang berbohong ini. Tidak, saya berusaha profesional tadi, cuman aduh maafkan saya ya. Terpancing akhirnya dengan sosial teori. Bandura. Teruntuk para teman-temanku psikologi yang nonton dan mendengarkan podcast ini. Aduh, sebenarnya bukan podcast, ini wawancara sebenarnya. Saya minta maaf ya guys, bukan bermaksud saya tidak mengakui. Saya bangga dengan mahasiswa psikologi sebagai identitas saya. Bagaimanapun juga saya teramat banyak belajar dari sebagai identitas saya mahasiswa psikologi. Oke. Kita bergeser sedikit tentang ke pembahasan psikologi ya. Ini hanya sharing ya sebagai mahasiswa, sebagaimana yang kita tahu tadi teman-teman, dia adalah mahasiswa psikologi yang ternama. Ya ternama karena semua orang punya nama. Bukan seperti itu Bambang. Saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda tentang perilaku atau sikap seseorang dibentuk oleh pengalaman pada masa lalu. Oke. Bukan perilaku, Deng. Lebih condong ke kepribadian. Kepribadian yang dibentuk berdasarkan pengalaman masa lalu. Iya. Ada dua hal yang ingin saya utarakan di sini terkait perilaku atau tingkah laku atau kepribadian seseorang yang didasarkan pada masa lalu. Satu, saya ingin membahas terkait self improvement atau perubahan diri seseorang dari masa lalu hingga masa kini ataupun masa depan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana pendekatan secara psikologisnya. Mungkin juga saya masih belajar dan kapasitasnya juga mungkin belum mumpuni untuk menjelaskan ini, tapi saya hanya ingin sharing. Kalau salah mungkin nanti bisa teman-teman sajakers perbaiki begitu. Dalam self improvement sendiri yang saya pahami adalah manusia itu hakikatnya adalah berkembang dan bertumbuh. Dalam pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, di antaranya adalah niat dan kemauan. Saya katakan niat dan kemauan. Sebuah niat akan terrealisasikan jika dibarengi dengan tindakan atau perilaku yang sesuai. Misalkan, saya ingin berubah menjadi katakan lebih Berubah jadi Power Rangers. katakan saya ingin berubah menjadi lebih agamis, katakan. Insyaallah. Itu kan sudah niatnya tuh, saya pengen jadi agamis. Kira-kira tindakan apa nih yang sesuai atau yang menunjang niat saya agar bisa terrealisasikan menjadi agamis? Tentu tindakan-tindakan yang harus saya dapatkan adalah memperbanyak ibadah, kemudian berkumpul dengan circle atau lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Itu. Jadi poinnya adalah niat yang bagus atau niat yang baik harus dibarengi dengan tindakan yang baik. Perkara orang berubah dari masa lalu ke masa sekarang juga dipengaruhi dengan dua poin yang saya sebutkan. Dan dari masa sekarang ke masa depan juga dipengaruhi dari dua poin tersebut. Tindakan yang bagus harus dimanifestasikan, niat yang bagus bisa direalisasikan dengan manifestasi dari tindakan yang bagus juga. Artinya ada keselarasan antara niat dan juga tindakan. Kemudian bahasan yang saya ingin utarakan kedua adalah terkait pendekatan dalam dunia psikologi. Sekali lagi kalau saya salah mohon dibenarkan teman-teman sajakers, bahwa pendekatan dalam psikologi itu yang saya tahu adalah mengenai masa lalu itu adalah pendekatan psikoanalisa. Oke. Psiko adalah kejiwaannya dan analisa adalah sebuah metode dalam menganalisisnya. Jadi bagaimana sih kita bisa tahu orang ini kepribadiannya bagaimana sekarang, itu dipengaruhi dari masa lalunya, sehingga kita perlu mencari tahu, oh orang ini bagaimana sih di masa lalunya, oh ternyata dia masa lalunya seperti ini, sehingga
mempengaruhi keadaan kejiwaannya atau sekarang. Dan saya sebutkan, perlu digarisbawahi ya teman-teman Sajakers, bahwa psikologi, saya jelaskan sedikit. Psikologi itu terdiri dari dua kata, psiko dan logi. Logi itu kan ilmu. Kemudian psiko itu kan dari bahasa Yunaninya psyche, yang artinya kejiwaan. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa kejiwaan itu sifatnya abstrak, tidak tahu tempatnya di mana. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, kita tahu hati tempatnya di mana. Di sini, di dada sebelah kiri mungkin sedikit. Pulma, paru-paru letaknya di mana? Di tengah-tengah. Kemudian usus di mana? Lambung di mana? Tahu kan kita tempatnya di mana? Artinya ilmiah gitu lah. Dapat dilihat, dapat dirasa, dan dapat dibuktikan. Tetapi kalau saya tanya kepada teman-teman Sajakers, jiwa letaknya di mana? Tidak tahu, saya sebagai perwakilan dari Sajakers tidak tahu jiwa di mana. Jadi, karena jiwa itu sifatnya abstrak, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa psikologi sebagai ilmu kejiwaan secara harfiah. Tetapi kejiwaan itu bisa dimanifestasikan atau bisa digambarkan dengan sebuah tindakan atau perilaku. Sehingga definisi yang tepat untuk psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia sebagai manifestasi dari kejiwaan manusia. Itu. Poinnya adalah tindakan atau perilakunya yang menggambarkan kejiwaan seorang. Dia berlaku seperti ini, apakah nanti jiwa atau psikisnya sehat atau tidak? Tergantung kembali ke tingkah laku yang ia tampilkan, gitu. Saya ada sedikit lepas konsentrasi ya saat Anda menjelaskan tentang apa itu psikologi tadi. Bisa diulang sedikit yang di terakhir, bahwasanya psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku yang merupakan manifestasi dari kejiwaan. Tadi saya lupa Anda berbicara apa, soalnya saya ada agak buyar guys konsentrasi. Saya lupa mau ngomong apa anjir. Tergantung perilaku yang ditunjukkan sehat apa tidak mentalnya. Ya. Seperti itu kan. Right. Saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana sih mengkategorikan mental yang sehat atau enggak itu? Dari sebagai Anda seorang mahasiswa psikologi. Ya balik lagi ya teman-teman, kami di sini hanya sharing saja. Kalau salah bisa dikoreksi. Oke. Berkaitan dengan kesehatan mental ya. Yang saya pahami secara umumnya bahwa setiap dari kita pasti juga memiliki cacat mental. Baik itu besar, kecil, sedang, dan sebagainya. Apakah itu bisa dipastikan bahwasanya semua orang mempunyai itu? Pasti. Okay. Karena semua orang pasti pernah merasakan cemas. Okay. Cemas itu saja merupakan salah satu dari gangguan kejiwaan. Tetapi dilihat lagi kadarnya, apakah tinggi, ataukah sedang, ataupun rendah. Itu, tetapi tidak langsung bisa diindikasikan bahwa orang ini memiliki gangguan kejiwaan, tetapi ada indikasinya. Dan tindakan tadi merupakan indikasi, bukan cerminan dari kejiwaan seseorang dikatakan sehat atau tidak, kejiwaan atau mental seseorang dikatakan sehat atau tidak. Tetapi pasti ada indikasi-indikasi, pasti ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya ketidaksehatan mental apabila hal tersebut terus dilakukan dan bertumpuk semakin banyak. Jadi bagaimana kesehatan mental pada seseorang itu tergantung bagaimana kita bisa merawat psikis dan perasaan kita sendiri. Sama seperti halnya kita dalam kesehatan secara fisik, kita pasti pernah merasakan luka, pasti pernah merasakan sakit, pasti pernah merasakan tiba-tiba nyeri. Sama seperti psikis atau kejiwaan juga. Dan pada akhirnya sekarang kita pun sehat kan? Begitu, pasti ada pasti ada pasang surut kesehatan itu. Kadang kita sakit, baik itu sakit fisik ataupun psikisnya. Kadang kita dalam kondisi optimal, kadang kita sedang berada pada kondisi di bawah rata-rata dari kesehatan. Seperti itu juga. Oke, sedikit membahas tentang kesehatan yang Anda bahas tadi kan ada kesehatan fisik dan ada kesehatan psikis kan. Apakah dua kesehatan itu saling mempengaruhi?
Pasti. Dalam belajar psikologi saya pernah mendengar istilah psikosomatis. Psikosomatis itu adalah ketika kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak gangguan psikis, itu bisa mempengaruhi terhadap fisik kita. Misalkan kita terlalu memikirkan tugas, terlalu memusingkan tugas, dan kita bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikan tugas, pasti akan mengganggu kesehatan kita secara imunitas kita akan menurun. Itu secara sederhananya. Tentu ada hubungan antara fisik dan psikis. Begitupun juga dengan fisik ke psikis. Misalkan kita sedang cedera di kepala, pasti psikis kita akan terganggu. Mungkin lupa ingatan, atau ada saraf yang terputus atau terganggu. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi psikis dan fisik adalah sebuah timbal balik hubungan yang sangat erat. Menurut Anda lebih baik menjaga kesehatan fisik atau kesehatan psikis? Pilihan yang Anda sebutkan tadi bukanlah sebuah pilihan, karena dua-duanya adalah penting. Jadi saya memilih dua-duanya. Bagaimana jika dihadirkan dua pilihan itu harus dipilih salah satu? Anda lebih mementingkan yang mana? Dua-duanya, fisik dan psikis. Seperti itu ya. Karena tidak bisa kita hanya memikirkan satu aspek. Karena dari dua aspek itu sendiri berhubungan. Benar juga sih. Oke, kembali ke kesehatan psikis ya. Ya kan? Kesehatan psikis. Jadi apa guys? Oke, tadi dikatakan bahwasanya kesehatan psikis bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Dan sebaliknya, oke. Kita bicara ke kesehatan psikis. Sebagaimana yang kita ketahui secara umum bahwasanya saat orang stres itu kan termasuk ke kesehatan psikis ya, stres mempengaruhi kan ke kesehatan fisik. Oke. Menurut Anda bagaimana supaya kita terhindar dari stres? Bagaimana agar terhindar dari stres? Ya hilangkan stresornya. Stresor itu adalah pemicu terjadinya stres. Nice. Misal kita sebagai mahasiswa, pemicu stresor kebesarannya apa? Misalkan tugas yang numpuk atau kehabisan makan di kos, itu adalah pemicu stres. Maaf, sebelumnya Anda curhat atau bagaimana ini? Ya, itu berdasarkan pengalaman. Oh, pengalaman. Dan ilmu pengetahuan tadi, pengetahuan. Oke, siap. Pengalaman dan pengetahuan selalu kata kunci. Jadi itu adalah pemicu terjadinya stres. Kalau saja stresor itu tidak ada tugas, makanan terpenuhi dalam kos, pasti hidupnya akan bahagia selalu. Bagaimana Anda bisa menghilangkan stresor itu? Kalau stresornya adalah tugas dan kebutuhan, apakah Anda bisa menghilangkan tugas sebagai mahasiswa? Dan kembali, kita tidak bisa selalu menghilangkan stresor. Stresor itu dikatakan sebuah masalah bagi beberapa orang. Masalah itu tidak bisa dihilangkan, karena masalah itu selalu akan datang. Bagaimana bijaknya kita menghadapi stresor atau masalah ini adalah merubah mindsetnya, merubah pola pikirnya, bahwa tugas ini adalah sebuah ujian untuk meningkatkan derajat kita, meningkatkan kualitas diri kita. Sama halnya dengan stresor tadi, ketika kita mendapatkan sebuah ujian atau permasalahan stres, ketika kita bisa menghadapinya, kita akan bisa menghadapi stres yang lebih berat di masa yang akan datang. Artinya kita sudah lulus dari tahap stres sekarang, begitu. Jadi dan saya katakan tadi bahwa alangkah bijaknya adalah merubah mindset atau pola pikirnya, bahwa tugas yang ada ataupun ujian yang ada itu adalah sebuah hal yang mendewasakan kita. Artinya yang harus kita lewati memang. Tidak bisa kita menghindari sebuah masalah, karena masalah itu akan selalu datang, dan bagaimana kita bisa menghadapi segala masalah itu dengan bijak. Kalau masalah selalu datang, kita selalu tumpuk, pasti akan menjadi sebuah tumpukan masalah yang akan meledak. Dan ketika meledak dan ketika menumpuk itu, pasti akan terjadi sebuah ledakan yang besar. Entah itu akan menjadi tangisan atau lebih stres lagi, atau misalkan dalam tugas yang tidak dikerjakan akan ditumpuk, pasti tidak akan lulus mata kuliah ataupun sebagainya. Jadi perlu di otak-atik sedikit, perlu diluruskan lah mindset dan pola pikirnya, bahwa tugas ataupun ujian yang sedang datang itu adalah proses pendewasaan yang harus kita lalui, bukan dihindari.
Oke. Cukup menarik ya membahas tentang stres. Membahas tentang stres, kadang saya dulu pernah membaca ya sedikit bahwasanya itu tadi stres mempengaruhi perilaku dan kesehatan psikis. Ya kan? Benar seperti itu kan? Anda ngomong bukan ngangguk-ngangguk karena mereka tidak bisa melihat apa aktivitas Anda. Aduh, Anda lucu juga. Saya menggunakan bahasa batin. Ya udah, kan mereka pendengar Bapak, bukan. Coba didengarkan bahasa kalbu saya. Wah, Anda kaum non ilmiah ternyata. Jadi dulu saya pernah membaca bahwasanya ada orang yang ada orang yang merasakan sakit pada badannya, namun saat diperiksa ke dokter dia tidak mengalami sakit fisik. Dan itu ternyata setelah ditelusuri adalah efek dari stres. Nah, pertanyaan saya, apakah memang stres bisa mengakibatkan hal seburuk itu? Sudah, oke, baik. Tentu. Stres sendiri ada tingkatannya, ada masing-masing indikator-indikator dari tiap tingkatan stres itu. Stres yang pada umumnya dirasakan itu mungkin berada di level 1 dan 2. Ketika sudah memasuki stres itu bisa mengakibatkan sebuah sakit fisik, itu mungkin sudah berada di tingkat 4, 5, atau 6. Karena sudah sangat membahayakan pada dirinya sendiri, baik itu secara psikis maupun fisik. Mungkin seperti kasus tadi tuh, seperti stres bisa mengakibatkan sakit-sakit pada tubuh atau paling tidak sakit pada kepala. Karena memang kita dihantui dengan segala pikiran dari stres itu yang mengakibatkan syaraf kita bekerja tidak optimal. Sekali lagi, ketika stres itu karena banyak pengaruh-pengaruh dihantui dengan rasa stres atau pengaruh-pengaruh stres itu, sehingga menimbulkan kinerja syaraf dan kinerja tubuh kita itu bekerja tidak maksimal. Selain kasus yang disebutkan tadi juga ada beberapa kasus yang pada umumnya dirasakan. Misalkan ketika kita sedang stres, pola makan kita tidak teratur, atau mungkin akan sering merasa kepala nyut-nyutan karena terlalu sering menghabiskan kinerja otak, atau kita lebih banyak mengeluarkan energi ketika stres itu, sehingga menguras energi yang seharusnya kita keluarkan pada hari itu secara optimal, tetapi kita lebih dikuras tuh energinya ketika stres itu, dan membuat itu tadi sel saraf itu juga harus bekerja secara ekstra, tetapi ada sistem tubuh yang tidak menyanggupi dengan kerja keras atau kerja lemburnya dari stres itu, sehingga menyebabkan sistem kerja tubuh itu mungkin terjadi sebuah kerusakan kecil. Seperti tadi, misalkan kasusnya ada beberapa rasa sakit pada tubuh, itu wajar, dan memang seperti itu sistem kerjanya. Bagaimana menangani stres? Menangani stres, ya tadi kembali saya katakan, stresor yang perlu diperbaiki. Tapi secara tips atau sarannya untuk menghadapi stres, karena kembali lagi bahwa stres itu pasti datang, masalah itu pasti datang, bagaimana kita menghadapinya saja lagi. Dalam belajar psikologi ada yang disebut dengan coping stress. Coping stress itu adalah bagaimana sih kita bisa membijaksanai stres yang sedang kita hadapi. Stres sendiri itu sebenarnya ada dua. Ada distress dan ada eustress. Distress itu adalah stres yang negatif. Misalkan pusing, atau misalkan pokoknya adalah stres yang mengakibatkan sebuah hal yang negatif. Seperti jadi malas, seperti itu kan? Bisa masuk jadi distress. Tapi juga ada eustress. Eustress ini adalah stres yang bisa berdampak positif, begitu. Misalkan stres makannya lebih banyak, itu kan adalah eustress pada beberapa orang. Tapi kalau lebih yang positifnya, maksud saya mungkin ya, yeah. Mungkin kadang ada stres yang membuat kita lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Benar. Contohnya misalkan kita sebenarnya stres nih, mendapat banyak tugas, tetapi ketika kita di samping banyak tugas kita juga ada tuntutan organisasi nih.
Nah, itu kan double stress tuh. Kalau dunia game kan double kill tuh. Wali, double kill. Antum sebagai gamer juga ya? Bukan, saya hanya penikmat. Penikmat dari teman-teman game saya. Oke. Bukan penikmat temannya, tapi penikmat ininya. Teman main game itu saya suka menikmati aja gitu. Bukan temannya, tapi cara dia main game. Penikmat teman Anda. Ketika itu saya bagian karena tidak berani. bahaya saya lakukan. Dia tidak berani diperdalam masalah itu. Jangan-jangan Anda memiliki Misalkan indikasi. tadi seperti ada stres kuliah ditambah stres dalam organisasi, banyak tuntutan kegiatan. Itu ketika orang bisa membijaksanainya, stres itu justru menjadi sebuah pemicu ia bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, dan bekerja lebih optimal ketimbang orang-orang yang hanya mendapatkan stres dalam dunia perkuliahan. Nah, begitu. Jadi stres itu ketika orang bisa membijaksanainya, itu bisa menjadi sebuah eustress atau stres yang bersifat positif. Sudah seperti itu. Dan coping stres tadi adalah bagaimana cara kita dalam mengurangi stres yang kita rasakan. Kalau saya sendiri biasanya ketika stres itu misalkan banyak tugas tapi badan lagi capek, saya biasanya rebahan dulu, kemudian buka-buka aplikasi YouTube mungkin dan melihat beberapa konten yang menyenangkan bagi saya, dan ketika saya sudah selesai dan mendapatkan rasa senang, saya kembali lagi kepada tugas yang harus saya selesaikan. Itu adalah salah satu coping stress. Mungkin teman-teman yang lain banyak nih cara-cara coping stress lain, misalkan main game dulu. Ketika main game kan dapat tuh sensasi rame atau main gamenya asik. Ketika itu baru pikiran lancar tuh, baru bisa mengerjakan atau melanjutkan tugasnya. Itu coping stress menurut saya. Selain coping stress, apakah ada yang lain? Mungkin itu yang bisa ditawarkan pada saat ini, karena yang lebih utamanya satu adalah memperbaiki mindset atau pola pikirnya. Kedua adalah bagaimana kita bisa membijaksanai segala stres atau masalah yang kita hadapi, yaitu tadi dengan coping stress itu. Coping stress. Nampaknya dia sudah kewalahan tentang membahas psikologi, teman-teman. Baik, ini sudah masuk ke jam berapa ini? Kita fee-nya bisa ditambah ini. Oke. Karena ini tidak sesuai dengan kontrak. Maaf sebelumnya kalau kalian mau tahu, tadi di awal dia bilang kegabutan. Jadi tidak ada kontrak sebenarnya. Karena kita ini kan gabut-gabut berfaedah. Tapi kan sebelumnya tidak ada kontrak kita. Jadi terima kasih untuk para pendengar kali ini. Terima kasih juga yang telah subscribe. Jangan lupa subscribe channel Sajakin dan jangan lupa follow Spotify kami di Sajakin ID. Oke, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan terima kasih banyak, dan kalau ada kesalahan dari kami tolong dikoreksi, dan kami sebenarnya hanya ingin sharing saja, teman-teman. Oke. Bukan tempat kita. Bukan tempat kita itu. Mohon maaf sebelumnya. Di bawah apa? Oh, Cici. Aduh, ini sebenarnya tamu kita kayaknya ada indikasi gangguan mental. Gak jelas ini. Apakah itu sebagian dari citra Anda sebagai seorang pemimpin? Bukan, itu adalah sebuah closing statement. Oh, closing statement. Oke, terima kasih. See you next time. Out me.